Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar, NIM 2001799, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di pertemuan kali ini saya membahas tentang bisnis plan saya, yaitu toko sepatu. Yang pertama, marketing plan. Marketing plan sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, deskripsi sektor industri. Rumah produksi Chansu Store merupakan jenis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Usaha pembuatan sepatu kulit di daerah Pantai Lubuk Ramo sendiri tidak terlalu banyak, namun hanya sebatas pada sepatu kerja dan dipasarkan di dalam negeri. Untuk pasar luar negeri sendiri belum begitu banyak dilirik, sehingga ini merupakan peluang besar yang masih bisa dikerjakan. Dalam pengembangan usaha pembuatan sepatu kulit ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya usaha ini, yaitu yang pertama, lokasi produksi dan pemasaran haruslah mendekati bahan baku, pekerja, atau daerah pemasaran. Yang kedua, inovasi produk sepatu kulit merupakan kekuatan untuk menjadi pembeda. Rumah produksi Chansu Store sendiri khusus memproduksi sepatu yang menjadi tren di kawasan internasional. Yang ketiga, kegiatan promosi penting dilakukan mengingat banyak usaha sejenis yang sudah berkembang. Selanjutnya yang keempat, yaitu tata cara pengemasan yang baik guna menambah nilai estetika sepatu. Dan yang terakhir, pelayanan yang ramah dapat menjadi modal utama guna menarik konsumen untuk datang lagi ke toko atau lapak. Pelayanan ramah juga akan meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen, sehingga diharapkan konsumen akan datang lagi untuk membeli sepatu. Yang berikutnya yaitu analisis potensi pasar, konsumen, dan kompetitor. Target konsumen pada usaha Chansu Store adalah kalangan anak muda di daerah Pantai Lubuk Ramo dan di luar daerah. Chansu Store juga melayani pesanan dari luar daerah melalui jaringan online shop di alamat blog www.chansustoreWordPress.com. Proses pengemasan sepatu juga menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan sehingga memberi kesan bahwa perusahaan juga ikut memperhatikan keindahan lingkungan. Yang berikutnya, program marketing. Program marketing sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, produk. Produk sepatu yang diproduksi oleh rumah produksi Chansu Store merupakan jenis sepatu kulit. Model yang digunakan merupakan model terbaru dan disukai oleh para pencinta sepatu. Selain bahan baku yang berkualitas, produk pengemasan sepatu juga dibuat semenarik mungkin. Bahan pengemas tersebut dibuat dari anyaman tikar mendong. Alasan dibuatnya tikar mendong sebagai bahan kemasan karena bahan ini merupakan bahan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang sehingga dapat mengurangi sampah. Yang berikutnya yaitu harga. Harga produk sepatu Chansu Store bervariasi tergantung dari model. Harga tersebut berkisar dari 150 sampai 500 ribu rupiah. Harga cukup terjangkau agar bisa dibeli oleh banyak kalangan. Yang selanjutnya, promosi. Strategi promosi yang dilakukan pada pemasaran produk Chansu Store yaitu yang pertama, promosi melalui media internet seperti blog, Facebook, dan Twitter. Yang kedua, konsinyasi pada toko-toko sepatu di Lubuk Jambi. Yang ketiga, pembukaan lapak di wilayah Pantai Lubuk Ramo. Yang keempat, promosi tak langsung diharapkan melalui penyebaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu tempat. Tempat pembuatan produk Chansu Store berada di daerah Simpang 3 Pasar Lubuk Ramo dan lapak penjualan di Jalan Rafflesia Arnoldi Pasar. Chansu Store juga membuka toko online di alamat blog www.chansustore.wordpress.com agar dapat memasarkan produk di dunia. Yang selanjutnya yaitu operation plan. Operation plan sendiri terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, kapasitas produk dan lokasi. Chansu Store melayani proses pembuatan sepatu by order. Dengan pendayagunaan para penjahit di kawasan sekitaran toko, kapasitas produksi dapat ditingkatkan karena daerah tersebut merupakan sentra pengrajin kerajinan kulit. Yang kedua, teknologi dan proses produksi. Dalam proses pembuatannya, sepatu Chansu Store menggunakan mesin jahit dengan sistem jahit rantai sehingga lebih kuat. Untuk beberapa bagian dikerjakan secara handmade karena mengingat nilai estetika dan desain. Yang ketiga yaitu peralatan dan bahan baku. Peralatan utama yang digunakan meliputi yang pertama yaitu 1 mesin jahit, yang kedua 4 buah gunting,
Yang ketiga, 1 unit komputer berserta program aplikasi desain. Yang keempat, 2 alat penerbang kulit. Yang kelima, pisau karet. Untuk bahan baku yang dibutuhkan meliputi 1 kulit binatang seperti sapi, domba, dan kerbau. Yang kedua, sol karet. Yang ketiga, benang. Keempat, jarum. Dan yang kelima, tikar mendong. Yang berikutnya yaitu financial performance. Yang pertama, permodalan. Struktur permodalan merupakan modal kelompok sebesar Rp5.000.000 sehingga dapat memenuhi pengeluaran yang dibutuhkan. Biaya awal meliputi 1. Sewa lahan untuk lapak Rp300.000, 2. Bahan ATK Rp300.000, 3. Biaya lainnya Rp200.000. Jadi total biaya awal sebesar Rp800.000. Biaya bahan baku meliputi 1. Kulit 2x4 feet. 1 feetnya seharga Rp10.000, jadi totalnya Rp800.000. Yang kedua, sol 50 pasang sol. 1 sol Rp5.000, jadi totalnya Rp250.000. Yang ketiga, tikar mendong 5 meter persegi. 1 meter perseginya seharga Rp20.000, jadi totalnya Rp100.000. Biaya lainnya Rp150.000. Jadi total biaya bahan baku sebesar Rp1.300.000. Yang terakhir yaitu biaya pekerja meliputi 1. Biaya penjahit 50 pasang kali Rp20.000, jadi total Rp1.000.000. Yang kedua, total biaya pekerja Rp1.000.000, jadi total kebutuhan dana sebesar Rp3.100.000. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya hanya menyampaikan hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon kritik dan sarannya dari ibu dan teman-teman. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.